Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kesalahan yang dilakukan orang-orang di jalan turunan yang terus menerus ya. Turunan terus menerus itu ya maksudnya kalau di mall turun, muter-muter turun gitu ya. Atau di gunung. Kalau jalannya landai harus pakai rem. Ya nggak kayak Malang sih, bukan landai ya, berarti agak curam ya. Jadi orang yang di dekat daerahnya ada gunung pun kadang melakukan kesalahan ya. Kesalahan itu terutama kalau dia itu nggak pernah pakai motor dengan rem depan dan belakang pakai cakram. Jadi satu hal yang sering jadi jadi bikin kaget kalau waktu berkendara turun gunung itu adalah rem ngeblong. Dan rem ngeblong ini kadang nggak ada tandanya, tahu-tahu blong, nggak pakai hilang sementara, nggak pakai nggak pakai awal-awal, tahu-tahu blong, nggak pakai tanda-tanda gitu. Jadi nggak kayak kalau orang mengalami perjalanan jauh gitu ya, datar ya, itu kan rem jadi nggak enak, jadi membal, jadi ya kayak gitulah. Itu beda ya, beda. Sumbernya sama tapi beda. Kalau yang perjalanan jauh itu biasanya karena remnya itu panas, karena cakram itu dalam posisi tidak direm pun sudah agak menggigit ya, apalagi kalau remnya lama nggak diperbaiki, itu remnya jadi gigitnya agak banyak. Ini menyebabkan piringan rem itu panas, karena bagaimanapun juga gesekan ya. Rem cakram itu kalau yang bagus emang kalau nggak direm nol, hambatan dari piringan nol. Tapi kalau sudah lama biasanya jadi nggak bisa nol, kehambat sama remnya. Ini kalau perjalanan jauh efeknya ya panas terus yang kemudian merambat, yang kemudian kena ke selang remnya. Efeknya selang remnya jadi lemes, jadi lebih elastis. Jadinya kalau dibuat ngerem, tenaga bagian minyak yang kena tekanan hidrolis dari tuas rem itu jadinya malah membuat selang remnya mengembang. Jadi harusnya itu menekan rem, tapi malah selang remnya yang mengembang, nggak bisa maksimal remnya. Ya itu yang menyebabkan rasa membal gitu. Remnya jadi kurang pakem, tapi ya masih bisa ditolerir, masih ada kaget-kagetnya, nggak ada kagetnya lah. Makin lama makin nggak sip gitu, itu sudah perlu diistirahatkan lah remnya. Apalagi kalau berkendaranya itu kencang di situasi yang macet. Jadi gas rem, nah, itu yang bikin touring atau perjalanan jauh bisa bikin rem panas.
yang paling dingin itu adalah kalau rem itu diminimalisasi penggunaannya. Kalau turun gunung beda lagi. Kalau turun gunung itu bisa mendadak, tahu-tahu hilang gitu. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kalau turun gunung itu panasnya lebih besar daripada touring. Kalau touring itu biasanya masih ada kesempatan piringan itu piringan cakram untuk mendinginkan ya. Piringan cakram jadi dingin, kalipernya jadi dingin, kampas remnya jadi dingin. Jadi masih ada kesempatan untuk dingin. Kalau turun gunung nggak ada, karena rem itu orang itu sering salah. Jadi harusnya waktu turun gunung itu rem itu tidak dipakai terus menerus. Rem itu nggak dipakai terus menerus. Biasanya itu kan kalau orang itu ngerem nyari itunya kan, nyari alusnya kan. Jadi neken rem itu dibuat nggak kasar-kasar, nggak mendadak gitu ya, dibuat nekennya pelan gitu ya, nekennya pelan terus lama. Ya pokoknya kalau ngerem itu tekanan dibuat sama hingga motor berhenti. Ada yang menerapkan teknik ini pada waktu nurun gunung juga. Jadi ngeremnya dibuat pelan tapi lama. Jadi selama perjalanan itu rem ditekan terus. Tekanannya nggak besar ya. Tekanannya kecil. Tapi dibuat menghambat. Nah, ini jadi membuat mesin itu lebih cepat. Kaliper itu lebih cepat panas. Emang tenaga remnya sedikit, tapi itu sudah terjadi gesekan. Jadi nggak bisa waktu turun gunung itu ngeremnya pakai cara halus, nggak bisa kita tekan rem lemah gitu ya, tekan remnya nggak 100%, ditekan cuma sedikit, tujuannya cuma menghambat lajunya biar kecepatan tetap sama, misalnya 60 atau 50 gitu. Nggak bisa pakai cara itu. Itu justru yang berbahaya. Karena rem itu jadi nggak sempat untuk istirahat. Padahal biasanya kan gunung itu dingin ya. Tapi dengan cara pengereman yang seperti itu, cakram itu jadi nggak sempat istirahat. Kampas rem itu jadi nggak sempat istirahat. Jadi panas yang mengumpul di kampas rem itu kemudian disalurkan ke kaliper. Jadi apa nih namanya, pistonnya, potnya, bagian bulat silindernya rem itu nanti akan menghantarkan panas langsung ke oli mesin. Ada yang lewat kaliper, tapi rasanya yang kebanyakan itu adalah lewat silinder yang nempel ke kampas remnya. Panas yang tersalurkan ini sangat tinggi, suhunya bisa sampai ratusan derajat. Dan oli itu menguap pada suhu sekitar 300 derajat, 300 berapa gitu. Masalah terjadi ketika minyak rem ini menguap. Jadi minyak rem di sekitarnya pistonnya ini menguap, jadi ada udara. Nah, kalau sudah ada udara di sekitar piston, udara yang timbul karena saking panasnya pistonnya ini akan membuat rem jadi hilang fungsinya. Jadi karena udara itu kan
bisa ditekan ya, sementara yang cairan cenderung enggak. Kita neken rem itu kan cuma sedikit, oli yang bergeser kan cuma sedikit, sementara udara di sekitar piston itu kan ya volumenya kira-kira segitu, sekitar ya bisa jadi lebih banyak lah daripada oli yang kita pindahkan waktu kita tekan tuas rem. Jadinya oli yang dipindahkan dari tuas rem itu hanya akan memanfaatkan udara dan tidak membuat piston ini bergerak. Kalau piston tidak bergerak, kampas remnya nggak bisa menjepit cakram. Sebagai hasilnya ya itu remnya ngeplong. Rem plong inilah yang membahayakan. Kejadian yang sebaliknya terjadi kalau remnya tromol. Ya, bagaimana sih mencegah terjadinya hal tersebut? Untuk turun gunung itu kita nggak bisa kasar ya. Ada baiknya juga kita itu menggunakan rem dibagi ya, jangan dua-duanya. Jadi kalau ngerem halus depan belakang waktu turun gunung itu sesuatu yang membahayakan. Nggak bisa kita pakai kebiasaan sehari-hari kalau ngerem halus gitu ya, tenaganya nggak berlebihan depan dan belakang. Nggak bisa pakai cara itu, kita harus pakai cara kasar. Kita ngerem itu sesekali, nggak terusan. Jadi kita ngerem itu misalnya nggak pakai gas, atau kalau motornya itu ada motornya matic, ada engine brake-nya, ya kita gas dikit biar engine brake-nya jalan. Kalau misalnya kita deteksi motor itu ngeloyor seperti nggak ada engine brake-nya. Jadi kita buat motor itu terus ada engine brake-nya. Kalau motor lagi saya no problem, pakai gigi 1 atau gigi 2 atau ya bahkan gigi 3 lah. Pakai engine brake-nya udah lebih dari cukup, wis nggak perlu ngerem ya. Kalau motor matic kan yang bermasalah itu. Engine brake-nya motor matic itu kan kadang lemah. Ini kayak NMAX ini, engine brake-nya termasuk lemah ini. Oh, ini blunder aja cukup lama kan kecepatannya. Nggak bisa ngandalkan engine brake kalau motor matic-nya kayak NMAX ini. Ya, kita harus pakai rem, tapi ya remnya jangan terusan, sesekali. Jadi misalnya kita set kecepatannya 40, ya kita rem sampai kecepatannya 20, terus ditunggu sampai kecepatannya naik hingga 40. Kalau kita set kecepatannya 60, ya kita rem sampai kecepatannya 30 atau 40, terus kita biarkan sampai nanti kecepatan 60 baru direm. Nggak perlu terlalu kasar, tapi ya jangan terlalu dilama-lamakan ngeremnya. Kalau bisa dalam beberapa detik gitulah, nggak, jangan terlalu lama. Nah itu lakukan kalau bisa dengan yang satu saja. Toh ngeremnya nggak ngerem mendadak kan, pakai rem depan pun nggak masalah, rem belakang nggak masalah. Ya tinggal dipertimbangkan sendirilah mana yang paling pas. Kalau misalnya boncengan mungkin ya, terus motor itu berubah kecepatannya terlalu cepat, ya sebaiknya sempatkan waktulah untuk istirahat. Misalnya setengah jam sekali deteksi ya, 1 jam sekali. Jangan dikasih air loh ya cakramnya,
takut kalau melengkung, mulet katanya, takut seperti itu. Jadi biarkan dingin alami ya, jangan dikasih air. Oh iya, tadi penulis jelaskan yang apa, kalau remnya rem tromol beda efeknya kan. Nah kalau rem tromol itu efeknya cakram, kok cakram, rem tromolnya itu bisa macet. Kalau sudah terlalu panas sekali itu bisa macet nyangkut. Nah kalau sudah nyangkut agak susah ya, mungkin harus dipaksa-paksa baru bisa muter lagi, tapi harus nunggu dingin. Nah yang paling aman itu ya dari teknik remnya itu lah, jangan ngerem itu dipanjang-panjangkan, dibuat singkat aja sekali. Kalau misalnya jalannya curam sekali, panjang, lama, ya usahakanlah pakai rem jangan banyak-banyak. Kalau misalnya merasa rem ini sudah terlalu sering ya, setengah jam tuh kok ngerem toh, gas rem, istirahat daripada nanti remnya hilang mendadak. Ya kalau sudah sudah curam gitu, jangan merasa kita mampu untuk belok kecepatan sekian, laju kecepatan sekian, karena kan rem itu bisa tiba-tiba hilang. Kita harus ya sedia jaga-jaga bahwa suatu saat rem kita itu bisa hilang. Jadi jangan mengandalkan, jangan berharap rem itu tetap fungsi kalau sedang turun gunung ya. Harus istilahnya apa ya, siap-siap remnya tiba-tiba blong. Dan tentunya rem blong itu mestinya nggak bareng dua-duanya. Kalau ngeremnya itu dipakai gantian ya, pasti cuma salah satu dulu. Nah kalau sudah mendeteksi salah satu rem sudah blong, itu sudah wajib berhenti. Jadi ya namanya turun gunung itu nggak bisa lah dijadikan tempat adu nyawa ya. Kita jangan berharap rem itu berfungsi terus kalau lagi turun gunung. Ya kita harus siap-siap rem suatu saat tidak berfungsi. Ya setelah itu aja untuk apa, peringatan untuk soal pemakaian rem di turun gunung itu. Soalnya banyak ya, entah mengapa kok setiap liburan panjang mesti ada cerita motor rem blong gitu. Jadi ya jalan itu bukan tempat adu nyawa kalau sudah turun gunung tuh. Di situ berlaku semboyan biar agak pelan, yang penting selamat. Ya wes lah, itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.